Halo semuanya, di video kali ini saya dengan tim saya akan menjelaskan salah satu topik dari pelajaran agama kita, yaitu tentang antropologi psikologi. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota-anggota tim. Nama saya Joyce dan tim saya ada Alvin, Fabian, Ryan, Brian, dan Eric. Sekarang kita akan langsung mulai ke topik kita yaitu antropologi psikologi. Jadi, dari mana asal teori antropologi psikologi ini? Orang yang menemukan teori ini bernama Erik Erikson. Dia lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Dia merupakan seorang ahli psikologi perkembangan Amerika dan psikologikal Amerika yang terkenal mengenai perkembangan psikososial manusia. Erik Erikson menjadi sangat terkenal karena membina krisis identitas frasa. Dia dibesarkan oleh ibunya sendiri. Kemudian ibunya menikah dengan seorang dokter yang bernama Theodor Homburger. Saat Erik Erikson baru tahu bahwa Homburger bukan ayah kandungnya, dia mulai bingung tentang siapa dirinya dan ini hal yang memicu minatnya dalam pembentukan identitas. Saat di sekolah, dia juga diejek karena penampilannya dan pernah ditolak hanya karena dia keturunan Yahudi. Ini juga menjadi pemicu minatnya dalam pembentukan identitas. Sekarang, saya akan menjelaskan lebih detail teori antropologi psikologi. Teori perkembangan psikososial adalah teori kepribadian yang berkembang dalam 8 tahap, di mana setiap tahap berhubungan dengan kemampuan dalam bidang kehidupan dan perlu diurus dengan baik, karena akan mempengaruhi tahap perkembangan orang tersebut. Di dalam setiap perkembangan akan selalu ada konflik atau krisis yang berhubungan dengan perkembangan yang dilalui oleh orang tersebut. Nah, tahap-tahap itu ada apa aja ya? Bisa dilihat di sini, terdapat 8 tahap dalam teori Erik Erikson. Teori pertama adalah trust versus mistrust. Tahap ini terjadi setelah kita lahir sampai 18 bulan selanjutnya. Seorang bayi sangatlah bergantung kepada sosok yang dapat membimbing serta mengasuh dirinya. Dengan mengembangkan kepercayaan yang didasarkan pada ketergantungan dan kualitas pengasuhan anak tersebut, mereka akan bergantung untuk kebutuhan hidup mereka seperti makanan, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Jika diasuh dengan andal, serta diberi perhatian dan kasih sayang, maka anak tersebut akan mengembangkan tingkat kepercayaan yang tinggi, karena ia merasa aman, tentram, dan memiliki keterikatan yang sehat. Anak itu dapat menjalin kepercayaan yang baik dengan pengasuhnya. Sebaliknya, anak yang tidak diasuh dengan teratur, serta kurangnya afeksi dan tingkat emosional dapat membuat dirinya kehilangan rasa kepercayaan, sehingga ia merasa takut dan mempercayai bahwa dunia tidak dapat diprediksi. Tidak ada anak yang mengembangkan 100% kepercayaan maupun keraguan, dan perkembangan yang sukses adalah keseimbangan antara kedua sisi yang menghasilkan harapan dan terbuka bahwa bahaya mungkin ada. Tahap kedua merupakan autonomy versus shame and doubt. Tahap ini terjadi di tengah usia 2 hingga 3 tahun atau disebut juga sebagai masa kanak-kanak awal yang berfokus kepada rasa pengontrolan diri yang lebih besar. Pada tahap ini, anak-anak mulai memiliki kemandirian yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan dasar sendiri dan membuat keputusan sesuai dengan kemauan mereka. Dengan cara membiarkan mereka membuat keputusan dan mendapatkan kendali, maka akan ada rasa otonomi dalam anak tersebut. Menurut Erikson, latihan untuk menggunakan kamar mandi memiliki peran yang sangat penting dalam timbulnya rasa otonomi ini. Dengan belajar mengontrol fungsi tubuh, maka anak akan memiliki respon terkontrol dan memiliki kemauan untuk mandiri. Jika seorang anak berhasil melalui tahap ini dengan baik, mereka akan memiliki rasa otonomi yang dominan dan kepercayaan diri yang tinggi. Sebaliknya, anak yang gagal dan merasa dipermalukan atas kegagalannya itu akan mengembangkan sifat malu, tidak mampu, dan keraguan. Keseimbangan antara otonomi dan keraguan diperlukan agar anak dapat bertindak dengan niat dalam dan batas. Tahap ketiga adalah initiative versus guilt.
Masa ini dialami oleh anak saat mereka berusia 3 sampai dengan 5 tahun dan masa prasekolah. Di masa ini, anak-anak mulai menunjukkan dan menggunakan kekuatan serta kendali mereka dalam melakukan interaksi sosial dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jika seorang anak berhasil melalui masa ini dengan baik, maka mereka cenderung akan memiliki jiwa seorang pemimpin yang dapat diandalkan. Berbeda dengan anak yang mengalami ketidaksetujuan karena perlakuan mereka akan merasa bersalah, memiliki keraguan diri yang besar, serta kurangnya inisiatif. Tahap keempat merupakan industry versus inferiority. Tahap ini biasa dialami oleh anak pada saat mereka berusia 6-11 tahun pada masa sekolah. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai melakukan interaksi sosial dan dari interaksi tersebut terbitlah rasa bangga atas prestasi mereka dan kemampuan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mulai belajar cara mengatasi tuntutan sosial dan akademik baru. Bagi mereka yang berhasil melewati tahap ini, yaitu mereka yang memperoleh pujian serta dorongan dari orang tua dan pembimbing mereka di sekolah, hal ini akan mengembangkan rasa kompetensi dan keyakinan akan keterampilan mereka. Namun, mereka yang gagal dan tidak menerima pujian ataupun dorongan dalam bentuk apapun, hal ini akan membuat mereka merasa rendah diri dan ragu akan kemampuan mereka yang menghambat kesuksesan. Keseimbangan antara kedua sisi ini akan mengarah pada kompetensi di masa anak-anak akan mengembangkan keyakinan dan kemampuan mereka untuk menangani tugas-tugas di hadapan mereka. Tahap kelima adalah identity versus confusion. Tahap ini terjadi saat umur 12 sampai 18 tahun, yaitu saat masa remaja. Tahap ini penting karena dalam tahap ini terdapat masa di mana para remaja mengembangkan rasa identitas pribadi yang akan memengaruhi perilaku dan perkembangan dalam sisa hidup remaja itu. Mereka mengeksplorasi kemandirian dan mengembangkan rasa diri sendiri. Buat mereka yang berhasil mendapat dorongan dan penguatan yang tepat akan mengarah pada kemampuan mereka untuk tetap setia pada diri sendiri dan mempunyai rasa kemandirian dan kontrol. Sedangkan mereka yang tidak yakin dengan keinginan mereka sendiri akan menyebabkan krisis identitas, merasa tidak aman, bingung tentang diri mereka sendiri, dan tentang masa depan mereka. Tahap kelima ini fokus ke identitas. Jadi apa itu identitas? Identitas adalah semua keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang membantu membentuk dan membimbing perilaku seseorang. Saat tahap ini sudah selesai, seseorang akan mampu hidup sesuai standar dan harapan masyarakat. Setiap tahap dari teori ini sangat penting, tetapi dia menempatkan penekanan khusus pada perkembangan identitas ego. Identitas ego adalah kesadaran diri yang kita bisa kembangkan melalui interaksi sosial dan menjadi fokus dalam tahap yang kelima, yaitu identity versus confusion. Identitas itu adalah hal yang penting karena memberikan rasa integrasi dan kohesif ke dalam seluruh hidup kita. Identitas pribadi kita dibentuk dari tiga hal. Yang pertama adalah pengalaman yang sudah pernah kita lalui, yang kedua adalah interaksi antara kita dengan orang lain, dan yang terakhir adalah lingkungan sekitar kita. Identitas kita inilah yang akan mengarahkan tindakan, keputusan, keyakinan, dan semua perilaku kita untuk seluruh hidup kita. Tahap keenam adalah intimacy versus isolation. Tahap ini terjadi di umur 19 sampai 40 tahun, yaitu masa-masa dewasa muda. Orang dewasa muda perlu membentuk hubungan intim, penuh kasih dan cinta. Tahap inilah tahap di mana orang mengeksplorasi hubungan pribadi mereka. Orang yang berhasil mengembangkan hubungan yang baik dengan pasangannya dan berkomitmen pada satu dengan yang lain akan membuat hubungan yang kuat, aman, dan juga awet. Namun, diperlukan rasa identitas pribadi yang kuat. Dan untuk orang yang tidak berhasil atau bisa dibilang gagal dalam mengembangkan hubungan yang kuat dapat berakhir pada depresi, isolasi emosional, putus asa, dan kesepian. Sekarang kita sudah sampai di tahap yang ketujuh, yaitu generativity via stagnation. Tahap ini terjadi pada usia 40 hingga 65 tahun atau disebut juga sebagai masa pertengahan dewasa. Pada usia ini, mereka merasa perlu menciptakan atau memelihara hal-hal yang akan bertahan lama, contohnya seperti memiliki anak atau melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi mereka yang dapat melalui tahap ini, maka mereka telah berhasil. Namun berhasil ini mempunyai arti berhasil membangun hidupnya dengan fokus kepada karir dan keluarga di mana mereka merasa berguna dan berhasil meraih berbagai pencapaian dan merasa telah berkontribusi kepada dunia dengan cara aktif di rumah dan juga di komunitas mereka. Namun, mereka yang gagal
akan mengarah kepada mereka merasa tidak produktif dan tidak terlibat dengan komunitas ataupun dunia. Sekarang tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir adalah integrity via despair. Tahap ini terjadi pada usia 65 tahun hingga meninggal atau bisa disebut sebagai orang dewasa fokus pada refleksi kehidupannya. Pada tahap ini, mereka kembali menjelajahi masa hidup mereka dan menentukan apakah hidup yang telah mereka jalani bahagia atau terdapat hal yang mereka sesali. Bagi mereka yang berhasil melalui tahap-tahap sebelumnya dan tahap terakhir ini, mereka akan melihat bahwa kehidupan yang telah mereka jalani sangat baik dan bahagia sehingga muncullah perasaan seperti kebijaksanaan, kebanggaan, kepuasan, dan siap untuk bertemu dengan kematian. Namun, mereka yang gagal melewati tahap tersebut mereka akan merasa bahwa hidup mereka itu hanya dipenuhi kegagalan dan penyesalan, serta rasa takut terus-menerus yang menghantui sisa hidup mereka. Mereka pun akan merasa bahwa hidup yang mereka lalui hanyalah sia-sia dan penyesalan, kepahitan, dan juga keputusasaan akan mengiringi kematian mereka. Sekarang saya akan menyebutkan dan juga menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari teori Erik Erikson ini. Kita mulai dari kelebihannya. Ada 4 kelebihan dari teori Erik Erikson ini. Kelebihan yang pertama adalah teori ini menyediakan kerangka yang luas untuk perkembangan seumur hidup dan juga menekankan sifat sosial manusia serta pengaruh penting hubungan sosial terhadap perkembangan. Yang kedua, Erikson menekankan kepada setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Yang ketiga, Erikson juga memandang ego itu sebagai struktur kepribadian yang otonom dan berfokus pada kualitas ego yang muncul di setiap tahap perkembangan. Kelebihan yang keempat dan yang terakhir, Erikson menekankan bahwa perubahan di setiap tahap perkembangan itu sangat penting, sehingga individu akan berusaha sekeras mungkin untuk berhasil melewatinya. Untuk kelemahannya ada 2. Yang pertama itu cara tepat untuk menyelesaikan konflik di setiap tahap tidak dijelaskan dan pengalaman yang diperlukan untuk berhasil di setiap tahap juga tidak dirincikan. Kelemahan yang kedua adalah nilai penelitian yang dilakukan Erikson ini tidak begitu akurat karena observasi dan analisis penelitian hanya dilakukan secara subjektif.